ya kami sebagai kader Hidayatullah yang dididik untuk sami'na wa ata'na ya kami siap tugas kemana aja. Disinilah mulai kami tugas mandiri itu dari Tanjung Merawa. Tanjung Merawa. Dari Tanjung Merawa ini kemudian ditugaskan kemana lagi Pak Tikno? Setelah dari Tanjung Merawa ini istilahnya di Tanjung Merawa ini dari tidak ada apa-apa sudah mulai ada apa-apa kami ditugaskan ke Batam. Di Batam ya dengan segala kekurangannya saya sami'na wa ata'na kan gitu. Saya bertanya kepada Ustadz, siapa yang kami temui di sana? Ya sudahlah berangkat saja. Allah yang ada di sini sama di sana sama aja kan gitu. Masya Allah. Jadi memang benar-benar nggak ada siapa-siapa di sana ya? Nggak ada siapa-siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali di channel Majalah Syahid, official channel majalah Suara Hidayatullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kami lagi berada di Pondok Pesantren Hidayatullah Tanjung Merawa di Medan. Alhamdulillah ya lagi bersama dengan Ustadz kita. Beliau bernama Ustadz Abdul Rahman Sutikno, panggilannya Ustadz atau Pak Tikno. Sudah 36 tahun berdakwah di Hidayatullah, kemudian sudah kurang dan selama itu sudah menjelajahi beberapa wilayah di Sumatera ini dengan tugas-tugas dakwahnya. Dan di sini di Merawa ini, Tanjung Merawa ini sudah 18 tahun ya, Ustadz ya, 18 tahun. Berdakwah, berusaha untuk taat dengan tugas-tugas walaupun itu jauh dari daerah-daerah yang belum pernah dijelajahi. Baik, Ustaz, cerita dong gimana nih awalnya 36 tahun bersama Hidayatullah ya. Dari mulai katanya kan dari mulai Gerbang Lor. Cerita dong Ustaz, gimana tuh cerita perjalanan dakwah Ustaz selama 36 tahun ini? Kami berawal dari tahun 1988. Sebelumnya kami kan ya memang anak dari daerah kelahiran Bojonegoro lah Pak. Bojonegoro ya? Awalnya itu dari seorang guru SMA di Kecamatan Sumberjo itu menawarkan kami mau ke pesantren apa tidak kan gitu. Dan alhamdulillah itu ibu guru itu ternyata keluarganya almarhum Ustadz Rahmat. Setelah kami berangkat ke Surabaya itu waktunya nggak lama di Surabaya 3 bulan. Selama 3 bulan itulah kami di Gerbang Lor, terus di Kejawan Tambak, terus di Keputih. Itulah kegiatannya ya. Kadang-kadang belajar, kadang-kadang juga membantu ngaduk-ngaduk semen gitu. Di Kapas Madia. Nah, itu. Setelah di Surabaya 3 bulan, kami diajak lah oleh Ustadz Manan ke Jakarta, gitu Pak. Awal kami ke Jakarta itu pun ya karena kami masih umur belasan tahun, ya kami ngikut saja kan gitu. Ke Jakarta, tiba di Jakarta langsung kami di Panti Asuhan Putra Mulia. Putra Mulia. Ya di Rawamangun. Pak Haji Agus almarhum. Di situ ya namanya juga di kota besar ya kita masih senang-senang saja. Setelah transit situ beberapa hari, lalu ke Desa Kalimulya ini di Kecamatan Sukmajaya, Kota Madiun, Depok. Di situ kami ya kurang lebih 2,5 tahun dengan membuka lahan yang ada, kan gitu Pak. Ya nanam singkong, kadang-kadang lebih banyak kerja fisiknya daripada belajarnya, kan gitu Pak. Iya. Setelah di situ kira-kira 2,5 tahun, ada ini Ustadz Uluk tugas ke Medan. Disitulah kami berangkat ke Medan, tapi menyusul setelah Pak Huluk ada di Medan. Adapun kami tugas di Medan itu ya paling banyak karena kami ini orang lapangan, paling banyak jadi humas Pak.
oleh humas, terus ngajak-ngajak orang menawarkan program-program pesantren yang mau kita bikin memperkenalkan ke orang bahwa ingin buat pesantren gitu ya. Gitu. Di Medan waktu awal-awalnya itu kami audiensi dengan Pak Wali Kota Bahtiar Jafar. Itu yang hadir kami, Pak Ustadz Huluk, Pak Musleh, Pak Asnil Caniago. Di dalam dialognya itu ya kami karena sudah dididik di Hidayatullah ini kan pantang menyerah istilahnya. Apa kata Pak Wali Kota Medan? Banyaknya pesantren di Medan ini yang tertimbun dengan apa istilahnya itu ilalang dan rumput, nggak bisa meneruskan. Gitu. Apalagi di Medan ini banyak pesantren yang memang istilahnya bayar, kalian nggak bayar kan gitu. Di Medan. Lanjut ke Medan 2,5 tahun dapat tanah di Tanjung Merawa inilah sekarang ini. Dengan kondisi tanah ini adalah kebun durian sama pisang, Pak. Tadinya ini ya, ini ya, lahan. Ini luasnya Tanjung Merawa ini 2 hektar ya kurang lebih 2,4 hektar. Di sinilah berawal Medan itu ada. Berkembang ya kami sebagai kader Hidayatullah yang dididik untuk sami'na wa ata'na ya kami siap tugas kemana aja. Disinilah mulai kami tugas mandiri itu dari Tanjung Merawa. Dari Tanjung Merawa ini kemudian tugaskan kemana lagi Pak Tikno? Setelah dari Tanjung Merawa ini istilahnya di Tanjung Merawa ini dari tidak ada apa-apa sudah mulai ada apa-apa kami ditugaskan ke Batam. Di Batam ya dengan segala kekurangannya saya sami'na wa ata'na kan gitu. Saya bertanya kepada Ustadz, siapa yang kami temui di sana? Ya sudahlah berangkat saja. Allah yang ada di sini sama di sana sama aja kan gitu. Insya Allah. Jadi memang benar-benar nggak ada siapa-siapa di sana ya? Nggak ada siapa-siapa. Kami di Batam sempat bermalam di masjid-masjid Pak. Pindah sana, pindah sini. Sempat juga dicopet terus entah kemana gitu. Akhirnya kami ada petugas manajer BUMN di Indosat menjemput kami di Masjid Jodoh di Kota Batam. Antum mau kemana? Mau buka pesantren Pak? Apa modalnya katanya? Kami modalnya taat aja Pak. Memang untuk di Batam ini tidak langsung dapat tanah, tapi kami mengembangkan media di sana. Dengan limit waktu ya 2,5 tahun itulah kami sekitar 1.300 eksemplar. Maksudnya majalah Suara Hidayatullah ya? Iya. Masya Allah, 1.300. Masya Allah. 1.300. Itu selama berapa tahun Pak Tito? Di Batam 2,5 tahun. 2,5 tahun ya, 1.300. Itu berarti bersilaturahmi dengan banyak orang di situ ya? Kami takdir Allah pernah belajar komunikasi Pak dengan dibekali ilmu komunikasi dari Depok. Narasumbernya terutama Pak Aep Saifullah kan Pak. Jadi Aep Saifullah Patah. Iya. Disitulah kami gurunya luar biasa ya. Sekarang pakar politik ya. Jadi disitulah Pak kami dapat ilmu walaupun sedikit. Apa resepnya bisa memasarkan majalah Suara Hidayatullah di Batam, daerah yang baru nggak ada siapa-siapa, jumlahnya 1.300. Kami pertama ya karena di Hidayatullah ini sholat lail itu kan senjata kami kan gitu. Dari situlah kami mulai perbaiki sholat lailnya, terus sholat wajibnya, apa sunahnya semua diperbaiki. Disitulah kami mulai berawal di Batam. Kami merenung terus di Batam itu di Masjid Muka Kuning itu, Masjid Nurul Iman kalau nggak salah, Nurul Iman ya. Di situ, ini potensi ini majalah ini. Cuma perbandingannya di sana kan laki-laki 10, perempuannya 100 Pak di sana itu Pak. Laki-laki 10, perempuan 100. Waktu awal-awal tahun 93-95 itu saya di sana. Saya berpikir apa yang bisa diusahakan di sini kan gitu. Akhirnya saya memberanikan diri ikut pameran-pameran yang ada di Batam walaupun cuma menitipkan produk-produk sahih. Kan gitu. Terus banyak yang kenal ternyata. Akhirnya kami mendatangi majelis taklim yang ada di perusahaan di Muka Kuning itu Pak. Dan setelah itu kami setiap naik taksi
Di dalam taksi itu kan macam-macam orang. Kalau ada yang pakai jilbab dan PT-nya lain, kami langsung bertanya. Taksi itu apa? Maksudnya taksi kayak sekarang ini? Iya, taksi yang di Batam itu kan sedan gitu Pak ya. Oh, yang sedan. Isinya 6 orang gitu. Nanti isinya 6 orang? Iya. Oh, itu kayak kan, angkot dong dia. Iya, kayak angkot tapi sana masih taksi. Taksi sebenarnya. Akhirnya setiap ketemu akhwat itu saya tanya, Mbak, di PT apa? Oh, saya di PT Philip. Oh, ada pengajiannya? Ada. Kami masuk dari situ. Terus nanti lagi PT apa? Ya gitu juga. Akhirnya berkembang lah. Dan saya punya target dari 100 PT itu paling minim satu PT itu 10 eksemplar lah itu. Ternyata sebelum saya berangkat dari Medan ke Batam itu ada seorang akhwat dari PT Astra, Pak. Disitulah berawal di Batam itu majalah mulai banyak di PT Astra itu. Kami mengantarkan sampai ratusan. Terus berkembang di Quantum, di Philip, pokoknya semua ada. Ya suka dukanya Nuni menawarkan majalah ini memang macam-macam. Tapi di Batam kami mendapatkan kemudahan-kemudahan, Pak gitu. Yang paling dukanya dulu apa selama di majalah di Batam? Di Batam awal-awalnya itu kan kami memang tidak ada transportasi, Pak ya. Jadi kami dapat tempat itu di Jalan Pelita sana, itu pegunungan Pak. Jadi kalau mau ke Batam kemana itu ke kawasan industri, kami naik taksi, jadi ngangkatin kanan kiri gitu. Majalah itu satu dusnya itu kan penuh tuh. Makanya ya mohon maaf posisi badan saya kan nggak bisa tegap Pak. Karena kan ngangkatin gini-gini kan itu. Disitulah. Insya Allah. Tiap harinya akhirnya ya dengan izin Allah apapun produk Hidayatullah di muka gunung itu semua laku Pak tahun itu. Di Batam 2,5 tahun. 2,5 tahun kembangkan majalah Suara Hidayatullah ya. Nah yang paling sukanya? Sukanya ketika ya mendapatkan pelanggan dan respon dari masyarakat. Itu kami kan awal-awal di Batam itu memang dibekalin surat tugas dari Korwil Sumut dulu kan Ustadz Huluk itu kan untuk membuka pesantren kan gitu. Tugasnya itu utamanya itu. Tapi karena basic kami kan bukan itu, kami cuma menyampaikan program kami aja gitu. Akhirnya untuk istilahnya untuk biaya kehidupannya itu ya dari majalah itulah kami dulu awal-awalnya. Nah katanya yang paling sukanya di Batam itulah ketemu istri tercinta hari ini. Gimana ceritanya tuh bisa dapat istri di Batam? Awalnya itu kami kan istri itu kerja di PT Philip Pak. Pelanggan ya? Sebelumnya belum. Tapi kami ada teman dari Malang, itu Mbak Nurul itu yang membantu kami kalau kami pas ada acara Hidayatullah di Balikpapan di mana itu dia yang nyindir majalah. Kami kan saya tinggal gitu di situ. Sudah dari Balikpapan kami tengok kok ada Mbak Nurul lewat naik sepeda gitu. Saya kejar. Rupanya bukan Mbak Nurul yang istri saya sekarang ini. Jadi salah orang gitu. Nah, akhirnya saya tanya, Mbak di mana? Saya di PT Philip juga, tapi di BU-nya Badan Usahanya PT Philip. Jadi kenal Mbak Nurul, kenal. Mau titip apa Mas kan gitu awalnya. Mau titip ini Wardah, Siwak, terus majalah Hidayatullah sama pesanan-pesanan yang lain. Itu pun yang nanti dikumpulkannya di sini juga kan. Awalnya itulah kenal. Dari situ. Oh jadi pertemuan awal dari situ ya, karena nggak sengaja ya. Iya itu. Salah alamat jadi berbenih cinta. Ya sih. Tapi gimana bisa sampai ini lebih serius lagi ya? Maksudnya akhirnya ketemu terus bisa jadi klub, jadi nikah tuh gimana tuh? Waktu itu karena dia di badan usaha, dia pesan sama saya itu kartu lebaran Pak. Ya saya karena dididik dari keluarga sendiri itu bagaimana mandiri, terputar otak saya itu. Oh, ngapain susah-susah, kami ke Gemba Insani aja, yang penting ada gambar-gambarnya mau yang mana, tinggal dikasih logo Philip gitu. Akhirnya kan sering jumpa lah kan gitu, dia pesen-pesen gitu. Ya disitulah mulai awal-awalnya gitu. Akhirnya ya saya tawarin, kami orang pesantren, jangankan makan 3 kali,
ya makan kita itu kayak sholat juga di jamaah ya begitu. Kalau mau sama orang pesantren itu ya lebih banyak menderitanya lah kan gitu. Kan gitu. Rupanya ya dia lebih menantang kan, tertarik gitu. Ya sampaikanlah jika ada kekurangan saya, di mana kekurangannya biar saya lengkapi nanti gitu awalnya. Jadi didoain juga dong ya biar jadi dong. Kan gitu Pak. Nah terus dari Batam 2 tahun setengah, kabarnya tugasnya juga sempat ke Natuna. Iya, sebagai hadiah pernikahan itulah kami ditugaskan ke Natuna. Cuma di Natuna itu durasi tugasnya tidak terlalu lama, karena di sana sendiri pun masyarakatnya masih sedikit waktu itu. Ibaratnya begini, uang kita yang belanjakan sore itu besok pagi bisa jumpa lagi uang itu, karena saking sedikitnya di situ. Iya. Jadi kegiatan kami pun awalnya di Natuna itu ya silaturahim. Bahkan orang itu menandain bahwa itu orang baru pasti, karena kami jalan. Tiap sore jalan silaturahim itu. Pengembangan majalah juga di sana. Iya, pengembangan majalah, tapi belum sempat beredar di sana. Pak Camat itu memanggil saya, daripada kamu buat pesantren di susah-susah, mendingan dibantu saya aja. Saya juga mau bikin pesantren. Terus saran Pak Haji gimana? Pokoknya besok saya nggak mau lihat muka awak lagi di sini. Gitu. Pas itu waktunya pas gabungan itulah itu saya di sana. Jadi saya dicurigai ngajak milih apa gitu menjelang pemilu kan. Akhirnya Pak Camat itu ya dengan apanya ya kayak ngusir gitu. Iya. Tahun itu kan gitu. 3 bulan Pak, padahal sudah nyewa rumah, sudah apa di situ. Iya 3 bulan. Berarti setelah itu kembali lagi ke Batam dan nunggu tugas baru. Tugas baru ya, nunggu tugas baru apa nih yang bisa ditugaskan? Akhirnya singkat cerita pokoknya balik lagi ke Medan lah ya. Enggak Pak, masih sempat lagi ke Mentawai. Oh ya Mentawai, Padang dulu ya. Di Padang, itu 1 tahun. Dengan kondisi anak baru lahir, prematur lagi. Itu belum ada sebulan kami ke Mentawai itu. Karena di Mentawai ini masih belum ada toko, belum apa. Kebetulan anak saya ini tidak nyusu, jadi cari susu yang susah, akhirnya tinggal di Padang setahun. Gitu. Setelah itu di Padang setahun, di Dumai itu ada kekosongan kepemimpinan, kami ditugaskan ke sana. Dumai dulu. Terus di Dumai ini kan lagi istilahnya pergantian kepemimpinan itu masih kosong, kami di situ. Sama di Dumai juga pengembangan majalah juga. Majalah sama ya, anu lah Pak, humas juga di situ. Humas juga. Cuma kalau di Dumai itu, alhamdulillah kami merasakan karena banyak pendatang itu ketemu orang perantauan itu nyambung gitu. Dan paling gampang cari donatur itu sama pelanggan majalah di Dumai. Situ. Di Dumai berapa waktu itu oplanya? Sekitar 400-an Pak itu. 400-an ya. Banyak para pekerja di area Dumai itu yang menjadi pelanggan-pelanggan. Itu PT Caltek, terus Pertamina kan. Enggak lama di Dumai 3,5 tahun. Kami tugas ke Duri setahun. Oh, sempat ke Duri. Setahun. Di Duri setahun juga ya majalah juga, alhamdulillah banyak juga di situ. Karena ada lain hal, kami ditarik ke Medan. Di Medan nggak langsung ke Medan, kami di Tanjung di ini, Rantau Prapat setahun, kan gitu. Setahun dan kemudian akhirnya balik lagi ke Morawa ini. Tanjung Morawa ini. Jadi tugasnya Pak Tikno selama di beberapa daerah ini lebih banyak sebagai humas dan juga pengembangan majalah Suriatullah ya. Iya. Itu bagian dari memperkenalkan pesantren, memperkenalkan pesantren kepada masyarakat. Iya. Gitu ya. Apa yang paling dirasakan dengan adanya majalah ini untuk pengembangan pesantren Hidayatullah terutama di Medan ini Pak Fadil? Untuk awal-awal di Medan ini Hidayatullah memang untuk majalah ini alat kita ya, media untuk silaturahmi memang sangat vital Pak. Karena untuk membuka komunikasi itu kalau tanpa majalah kan untuk awal itu susah ya. Jadi karena ada majalah itulah katanya membuka komunikasi itu dari situ. Akhirnya lihat majalah itu ya kenal berbagai macam kalangan lah gitu di situ. Sempat juga awal-awal di sini tahun berapa itu 3.000 sempat majalah Hidayatullah. 3.000 eksemplar ya. Dengan ya segala kondisi lah.
terus turun lagi 2.500, turun lagi 1.800, stabilnya 1.200. Itu sempat lama. Di sini kan gitu. Dan maksud mungkin salah satu juga ketemunya dengan donatur tanah ini juga melalui majalah juga gitu betul. Kalau ini dulu ketemunya pas Nazir tanah ya di sini. Nazir tanah itu yang berhak menerima surat-suratnya apa semua itu Nazir tanah. Itu memang dia kan karena mantan kepala Departemen Agama dulu. Sebelumnya kan udah ditawarin kan gitu. Jadi kami dengan Ustadz Huluk itu keliling lah di Medan ini mana-mana, nengok juga di Kelurahan Terjun di Hamparan Perak itu yang dari Pak Wali Kota Medan, nggak mungkin. Akhirnya kami silaturahmi ke Pak Haji Yahya yang mantan kepala Kemenak Deli Serdang itulah. Tunggu kami setelah haji gitu. Itulah. Diserahkan di Tanjung Merawa ini. Selama perjalanan menyebarkan majalah Hidayatullah, apa yang paling juga dirasakan ya suka dukanya lah selama di Medan, terutama di Medan ini, Pak Tikno? Kalau sukanya itu majalah ini pas ketika kita dapat pelanggan, terus orang yang baik, lancar bayarnya. Ya dukanya itu ketika kita sudah ngantar terus tiba-tiba sudah hampir setahun tetap pindah tugas kan gitu. Itu dukanya. Tapi kalau menawarkan majalah dan mengembangkan tuh kami lebih banyak sukanya Pak, karena silaturahmi ke orang-orang itu kan banyak sesuai dengan hadisnya. Tapi itu memang menjadi wasilah untuk banyak mendapatkan donatur ya majalah ini ya Pak Tikno ya. Kalau pengembangan pesantren ini selain tanah ini apa aja yang kemudian dari Murawa kemana saja nih pengembangannya? Pengembangan pesantrennya Pak? Iya, pesantren. Kalau masa-masa kami itu kan tugasnya ya ada yang ke Nias, terus mana ya waktu itu masih Lok Sumawe dari sini. Zaman-zaman kami dulu ya itu masih. Jadi wilayah Korwil Sumatera Utara itulah yang kemudian membuka sampai ke Aceh gitu ya? Iya, itu dari Tanjung Merawa sini. Tanjung Merawa ya. Kan di Medan ini ada beberapa kampus nih. Iya. Di mana sih yang pertama sebenarnya, Merawa dulu atau Polonia? Tanjung Merawa duluan. Tanjung Merawa duluan ya. Gimana dari Merawa terus selanjutnya tahun berapa mulai buka Polonia? Polonia itu waktu boomingnya ini Pak, ISQ itu. Oh ISQ. Ya pas ada teman kami itu buka stand di ISQ, ditawarin tanah itu. Padahal tanah itu sebenarnya sudah diserahkan lembaga lain karena tidak berkembang, itulah ditawari. Itu kalau yang di Polonia itu. Dan hanya tanah atau ada bangunan tadinya? Masih kosong Pak. Ada pun rumah itu ya rumah yang jaga kebun itu kan gitu. Oh tahu kebun jadi awalnya. Kebunnya ya kebun sayur gitu aja di Polonia. Itu. Berapa luasnya kalau yang di Polonia? 2 hektar. Oh 2 hektar juga? Iya 2 hektar itu. Kalau yang di sini di Murawa ini 2 hektar sama wilayah mana aja yang bisa di perluasannya Pak? Kan ada samping kanan kiri katanya kan ada. Kalau awal ini diserahkan itu 2,4. 2,4 ya. Terus beli itu ada yang kurang lebih 1 hektar yang di wilayah Putri, terus ada lagi 800 meter di sini, terus di depan itu ada 4.000 meter. Itulah yang sekarang kita kelola semua itu. Kelola semua itu ya. Ini Pak Tikno, poin yang saya dapatkan dari Pak Tikno ini kan soal ketaatan dalam tugas ya, kemudian memaksimalkan amanah itu untuk kemudian untuk memperkenalkan gitu ya. Sebenarnya apa sih yang memang menjadi semangat Pak Tikno selama bergabung di Hidayatullah ini? Kami memang yang saya peroleh di Hidayatullah itu yang terasa betul itu ketika kami berinteraksi dengan Ustadz Abdul Manan itu. Setelah kami almarhum ya. Ya, kami digembleng di situ. Apapun ceritanya, kalau antum itu tugas taat, insya Allah akan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang tidak disangka. Disitulah yang saya pegang itu. Asal kamu taat saja, kalau ilmunya itu nggak seberapa pun, insya Allah ada dapat ilmu dari tempat tugas itu kan itu. Apalagi kami dibekali ilmu komunikasi kan gitu. Karena di Jakarta sendiri itu kan
kalau orang itu 1 semester itu 6 bulan, waktu kami di Depok itu ilmu pelajarannya paling 1 bulan aja. Oh, 1 bulan belajar impresnya itu ya? Di press itu baru praktek ke lapangan. Makanya dari situlah bekal awalnya kita bisa berkomunikasi itu. Jadi kuncinya adalah taat dan kemudian berkomunikasi dengan masyarakat sebanyak mungkin gitu ya. Dan jangan diharap kalau di suatu daerah itu yang bisa membantu kita itu orang kaya, jangan diharap. Karena jangan terlalu mengharap orang yang bisa bantu kita itu orang kaya. Kadang-kadang orang yang tidak kita sangka wajahnya seram itu walaupun dia tidak ngasih apa istilah secara materi, dia ngasih informasi itu jauh lebih bagus. Kadang-kadang kan orang ini bagus, ternyata tidak. Banyak yang kayak gitulah. Itu sering dialami Pak Tino. Iya. Terlalu mengharap sama orang, akhirnya ternyata orang itu nggak bisa bantu apa-apa. Kan gitu yang saya alami di lapangan. Itu banyak pengalaman kayak gitu Pak Tikno alami? Banyak, janji-janji manis itu banyak. Cuman kan kami karena sudah biasa di Medan itu sudah terlatih lah gitu. Jangan terlalu mengharap lah. Apalagi di daerah Sumatera. Itu agak beda. Kadang-kadang belum diserahkan tuh manis-manisnya, terakhir juga ternyata tidak. Ada anu lah yang diselip-selipkan, kalau tidak anggota keluarganya harus jadi ininya kan gitu. Itu banyak di Sumatera. Dan tuh kayak seperti itu tuh nggak kita ambil ya kayak gitu ya. Jadi hasil dari majalah itu Pak, kami mengalami banyak macam anu lah istilah yang keajaiban itu. Terutama ya kalau kami ketemu kayak manajer apa itu, kadang-kadang terlintas saya itu, Pak kalau Bapak pindah kemana itu, apa kira-kira kenang-kenangan untuk kami kan gitu. Itu selalu saya sampaikan. Maksudnya apa ya, ada amal jariah Bapak yang ditinggal di pesantren, itu selalu saya sampaikan. Jadi kadang-kadang yang kayak gitu yang nyangkut Pak di pesantren. Kabarnya Pak Tikno ini juga Mbak jago membangun hubungan komunikasi dengan banyak orang ya, sampai bahkan orang yang sudah pindah tugas ke tempat lain pun masih tersambung terus komunikasinya. Ya selama dia itu masih ada nomor HP-nya, akan kami rawat sampai dimanapun. Walaupun dia pensiun tetap kami jaga itu komunikasi itu ya. Kalau dia masih di Jakarta, kami datangi. Karena kami ada pengalaman mantan Bupati Deli Serdang itu, waktu menjabat dia nggak begitu dekat. Begitu dia pensiun, kami datangi ke Jakarta. Dia kemanapun saya datangi. Kami tidak mengharap apa ya. Kami mengamalkan hadis Rasulullah silaturahmi lah. Rezeki itu akan Anda dapatkan di situ kan gitu. Iya. Ini kunci yang menarik, yang resep yang menarik bahwa membangun pesantren ya, terutama pesantren yang memang untuk mengembangkan pesantren ini perlu bersilaturahim dan berkomunikasi dengan banyak orang sehingga akan muncul kepercayaan dan dia akan memberikan support untuk pembangunan pesantren ini yang Pak Tikno rasakan ya. Termasuk masjid ini Pak Tikno ya? Iya, masjid ini takdir Allah kan kami kenal dengan Pak Izhar Lubis. Itu ternyata temannya Pak Akbar Tanjung kan gitu. Pas saya tengok gambarnya itu kan, kok ada Pak Faisal Tanjung, kok ada Akbar Tanjung, ini gimana Pak? Dia kalau ke Medan bermalam di sini katanya gitu. Jadi kalau mau ngundang dia lewat saya aja katanya kan gitu. Makanya bisalah dibawa ke Tanjung Merawat untuk peletakan batu pertama pesantren Hidayatullah gitu. Iya, baik. Dengan sekalian para pemirsa channel YouTube Majalah Syahid, insyaallah ini menjadi inspirasi kebaikan yang bisa kita ambil, bahwa setiap amanah, setiap ketaatan itu perlu dijalani dengan sungguh-sungguh dan kemudian dijalaninya dengan optimal, dengan berkomunikasi dengan banyak orang sehingga muncul kepercayaan dan insyaallah akan membantu dakwah yang sedang dijalani oleh terutama oleh Pak Tikno dan teman-teman Hidayatullah di Medan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.